Judul atau tema renungan kita adalah awareness atau kesadaran. Baik, mari kita akan membaca ayat ini di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Ya, Bapak Ibu silakan menyimak Alkitab Bapak Ibu Saudara sambil mengikuti pembacaan ini. Dan saya akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Lukas 15 mulai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-17 bersama-sama. 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Ayat itu dimulai dengan ketika firman Tuhan mencatat, lalu ia menyadari keadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk memunculkan kembali kesadaran yang ada di dalam kehidupan kita. Awareness yang ada di dalam hidup kita ini ya Bapak Ibu Saudara. Apa sih sebenarnya awareness itu atau kesadaran itu? Nah, saya mencoba mengembangkan satu definisi kesadaran. Kalau di KBBI Bapak Ibu bisa melihat di sana, kesadaran itu digambarkan dengan suatu keadaan ya. Nah, saya mengembangkannya begini. Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang itu mengerti dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya, apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Jadi seseorang mengetahui, memahami apa yang sebenarnya terjadi, keadaan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, itu kisah atau ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai anak yang hilang. Anak ini minta hak warisannya kepada orang tuanya. Pada masa itu Bapak Ibu, ketika seorang anak yang berusia 12 tahun ke atas itu minta hak waris kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya masih hidup, itu tidak dinilai kurang ajar. Itu biasa pada masa itu. Pada masa itu memang budayanya seperti itu. Bahwa orang-orang Yahudi, anak-anak mereka yang usianya 12 tahun itu bisa minta warisan gitu ya, hak miliknya kepada ayahnya. Makanya kalau kita baca kisah ini, ayahnya memberikan itu kan, bagian dia, bagian yang dipunyai oleh anak ini. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini pergi, dia foya-foya.
Dia menghabiskan hartanya, dia menghabiskan warisan yang diberikan oleh orang tuanya itu. Ketika semuanya habis, dia nggak punya apa-apa lagi. Bahkan firman Tuhan bilang begini, negeri di mana dia tinggal itu terjadi kelaparan. Dia melarat, Bapak Ibu Saudara. Melarat itu artinya memang tidak punya kemampuan atau tidak punya daya beli lagi, ya, nggak punya uang. Bahkan saking susahnya, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat yang kita baca itu, bahwa dia harus bekerja dan dipekerjakan untuk menjaga babi. Dia ingin makan ampas babi pun gak ada. Bayangkan ya, makanan, walaupun jangan membayangkan makanan babi pada masa itu seperti makanan babi sekarang. Tentu saja berbeda ya Bapak Ibu. Tapi itu pun gak ada. Makanan yang biasanya diberikan kepada babi pada masa itu untuk dia makan juga nggak ada. Dan dia harus tinggal juga di kandang babi. Gitu. Mari kita coba ada di dalam situasi seperti itu. Susah, nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal. Wah, kalau kita nggak punya tempat tinggal tapi masih punya makanan, ya oke lah. Masih ada yang kita bisa makan, atau mungkin ya kita hanya masih bisa makan 1 hari 1 kali, ya oke lah. Tapi ini nggak ada, bahkan sampai makanan yang tidak layak pun nggak ada untuk dimakannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 17 bilang bahwa anak ini menyadari kondisinya. Dia sadar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kesadaran yang terjadi di dalam diri anak inilah yang akhirnya mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Jadi dia menyadari kondisinya dan kesadaran itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Ya pulang kembali ke rumah ayahnya. Dia kembali ke rumah ayahnya. Dia mulai menyadari, ya makanan babi pun untuk saya nggak ada. Padahal pelayan-pelayan ayah saya itu punya makanan yang berlimpah. Mereka tinggal di tempat-tempat yang layak. Dan dia mulai menyadari keadaannya Bapak Ibu Saudara sehingga dia melakukan sesuatu. Kesadaran itu bisa menjadi pendorong kita yang baik. Menjadi pendorong yang baik untuk kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kita kembali dalam konteks tema gereja kita, bertumbuh dalam segala hal. Maka kesadaran itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu, yaitu melakukan perbuatan untuk bertumbuh. Kesadaran itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu untuk kita bertumbuh. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu Saudara untuk memberikan contoh bagi kita. Bertumbuh itu kan semua aspek kehidupan. Kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita juga bertumbuh di dalam kepribadian kita, tapi kita juga harus bertumbuh di dalam potensi diri. Kita mulai dari potensi diri. Bagaimana kita bisa menumbuhkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Kesadaran harusnya ya, bisa mendorong kita untuk bisa menumbuhkan potensi yang ada dalam hidup kita. Menumbuhkan bakat yang ada di dalam kehidupan kita. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, tahun 2017 ya kalau nggak salah, saya mulai kembali sekolah setelah 13 tahun nggak kuliah. Nah, waktu mulai kembali belajar sekolah itu, ya ada tugas kan, harus mengerjakan ini, kerjakan itu. Mau nggak mau akhirnya harus baca buku. Kan nggak mungkin mengerjakan sesuatu nggak baca buku. Saya orang yang dulu nggak suka baca buku. Makanya gara-gara 2017 itu mata saya semakin plus. Jadi harus nggak bisa lagi udah melihat jarak dekat. Tapi itu saya lakukan bukan karena sebuah kesadaran. Itu saya lakukan karena apa? Karena kewajiban. Saya harus mengerjakan sesuatu. Saya harus mengerjakan tugas saya. Makanya saya harus membaca. Tapi ketika sudah selesai di sana,
Maka saya mulai menyadari kalau saya tidak membaca, yang katanya buku itu adalah jendela dunia. Kalau saya tidak lihat dari jendela itu, maka saya akan berhenti di situ. Potensi saya akan berhenti di situ. Kalau saya tidak belajar sesuatu yang baru dalam kehidupan saya, maka saya akan berhenti di situ. Itu sama dengan bukan hanya dalam bisnis ya, bukan hanya dalam pendidikan, tetapi juga di dalam pelayanan. Yang main musik nggak belajar ya nggak akan berkembang. Yang pimpin pujian nggak belajar ya juga nggak akan berkembang. Semua pelayanan itu ternyata berkembang. Berkhotbah juga itu berkembang. Ilmu khotbah yang saya pelajari waktu kuliah sama yang diajarkan sekarang ternyata itu menjadi berbeda. Topik-topik khotbah itu ternyata menjadi berbeda karena terjadi juga perkembangan yang ada di situ. Kalau kita ingin berkembang karena dipaksa, maka suatu saat nanti kita akan stop. Karena apa? Karena kita nggak suka melakukannya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu karena kita suka, karena muncul kesadaran, wah kalau saya tidak berinovasi, kalau saya hanya menjual secara konvensional produk saya, maka saya akan tertinggal. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu lihat tenan-tenan di mall itu, apa itu? Toko-toko di mall itu banyak tutup. Karena terjadi peralihan cara berbelanja orang saat ini, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan di e-commerce, marketplace. Bapak Ibu kalau lihat marketplace di Indonesia ini kan terkenal dua itu ya, Shopee sama Tokopedia. Shopee itu mencatat bahwa tahun 2021 kunjungan ke marketplace itu di Indonesia sampai tahun 2021 90 juta kunjungan. Wah, banyak banget itu. 90 juta kunjungan orang mengunjungi Shopee mulai dia berdiri sampai tahun 2021. Dan lihat bagaimana sekarang bisnis itu menjadi bisnis yang berkembang dengan luar biasa. Dan orang terjadi peralihan di situ. Kalau kita tidak mengikuti itu, tidak mengembangkan itu, kita hanya jualan di warung kita, di toko kita, di kios kita, maka kita akan tertinggal. Demikian juga dengan hal-hal yang lain ya di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita butuh bertumbuh, melakukan perbuatan bertumbuh untuk bertumbuh potensi didasarkan kepada sebuah kesadaran. Demikian juga waktu kita ingin mengembangkan kepribadian kita. Waktu orang tua kita, orang di sekitar kita bilang gini, itu kebiasaanmu gak baik, itu perilakumu gak baik, itu tabiatmu gak baik. Mungkin anak kita akan berubah, mungkin kita akan berubah ketika orang meminta kita, memerintahkan kepada kita untuk kita berubah. Tapi karena itu tidak muncul dari sebuah kesadaran, lama-lama kita akan kembali lagi. Kita akan lagi hidup dengan perilaku seperti itu. Kenapa kita tidak munculkan kesadaran? Oh, kalau saya berperilaku seperti ini, orang akan menjauh dari saya. Orang tidak akan mau berteman dari saya. Saya akan gak punya teman kalau saya punya perilaku seperti ini. Kalau saya menyakitkan orang, kalau saya membuat orang gak senang, maka saya tidak akan punya teman lagi. Kenapa kita tidak munculkan kesadaran seperti itu? Sehingga waktu kita mau mengembangkan kepribadian kita, merubah perilaku kita, itu muncul karena sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam perbuatan pertumbuhan di dalam kerohanian ya Bapak Ibu. Kita ibadah, kemudian kita berdoa, kita baca Alkitab dan sebagainya. Sama seperti hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke gereja. Ini apa yang mendorong Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin kita datang ke gereja ini karena ada seseorang yang mengingatkan kita. Ayo ke gereja. Ayo datang beribadah. Ayo datang seperti ini. Ayo ikut berdoa di gereja, ayo ikut persekutuan di gereja dan sebagainya. Kita datang karena kita diperintahkan. Kita datang karena kita diajak. Kita datang karena kita mungkin ada orang yang WA kita, jangan lupa ya besok ibadah. Dan kemudian akhirnya kita datang ke gereja, kita beribadah, kita ikut berdoa.
Bapak Ibu Saudara, suatu saat nanti kita akan tidak lagi melakukan itu. Walaupun orang memerintahkan kepada kita. Bahkan orang yang mengajak kita, orang yang juga memerintahkan kita juga lama-lama capek. Sudah saya ajak berpuluh-puluh kali, bahasa orang itu ya. Sampai beratus-ratus kali saya sudah ingatkan. Ayo datang ke gereja, ayo beribadah di rumah, ayo doa di rumah, ayo baca Alkitab berpuluh-puluh kali. Bahkan di atas mimbar ini juga Bapak Ibu Saudara pasti sudah mendengar ini berulang-ulang kali. Yang ngomong bosan, yang dengar juga bete. Karena itu merupakan satu hal yang diperintahkan kepada kita. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan ya. Kalau semua perbuatan bertumbuh itu tidak kita lakukan karena paksaan. Tidak kita lakukan karena hanya sekedar ajakan atau bahkan perintah orang. Tetapi kita lakukan karena sebuah kesadaran. Orang yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara, contoh saya mengingatkan Bapak Ibu, sampai berapa lama saya bisa mengingatkan Bapak Ibu? Mungkin Tuhan lebih dulu panggil saya dibanding Bapak Ibu. Nah, kalau nggak ada yang mengingatkan, kita nggak sadar-sadar apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya datang persekutuan karena kita nggak enak dengan satu orang tertentu, karena kita ingin menyenangkan satu orang tertentu, bagaimana kalau orang itu sudah nggak ada lagi? Apalagi yang menjadi dasar kita, mungkin kita sudah nggak beribadah, mungkin kita sudah tidak menghadiri persekutuan, mungkin kita juga sudah tidak lagi membaca Alkitab. Tapi kalau itu dimunculkan dari sebuah kesadaran Bapak Ibu, wah, kita tuh nggak perlu lagi warta gereja. Pasti Bapak Ibu tahu kalau hari Rabu itu hari apa? Ada ibadah apa hari Rabu ya? Kalau hari Kamis itu ada ibadah apa? Rasanya setiap minggu tuh diumumkan dan Bapak Ibu pasti sudah tahu dong kalau hari Selasa itu ada ibadah apa. Tapi diingatkan terus. Tapi coba Bapak Ibu membayangkan kalau nggak ada lagi pengumuman itu, nggak ada lagi brosur yang dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara, apalagi yang menjadi alasan kita bisa beribadah kalau bukan karena kesadaran di dalam kehidupan kita. Dan kesadaran itulah yang mengawali pertumbuhan kerohanian kita. Kita nggak akan bisa bertumbuh kalau nggak muncul kesadaran Bapak Ibu melakukannya. Karena muncul dari kesadaran kita. Kok kita kayak dipaksa-paksa ya? Kok kita kayak disuruh-suruh ya? Kok kita tuh kayak terus diajak-ajak, saya bosan ini diajak-ajak, saya bosan ini dipaksa-paksa. Dan itu akan berakhir nanti. Sampai satu titik tertentu kita tidak akan mau lagi melakukan itu karena itu bukan didasarkan dari sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Suatu waktu Bapak Ibu Saudara, saya mengajar salah satu sekolah teologi secara online ini ya, karena mahasiswanya itu ada di Papua yang ikut pendeta-pendeta. Ngajarnya mata kuliah pertumbuhan gereja. Terus ditanya, Pak, bagaimana caranya ajak jemaat untuk ikut jam doa? Karena kalau kita ajak ikut ibadah syukur biasanya orang mau. Tapi kenapa kok ajak ikut jam doa nggak bisa? Apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, saya sudah umumkan di gereja. Saya sudah menghubungi secara pribadi, mengajak secara pribadi, bahkan juga saya sudah japri, sewa dan sebagainya. Tetapi kenapa kok nggak bisa ikut ibadah gitu? Wah, kenapa seperti itu Pak? Kemudian saya bilang, wah kalau gitu selamat, gereja Ibu adalah gereja yang normal. Karena seluruh gereja di Indonesia mengalami hal itu. Waktu-waktu doa itu waktu yang tidak terlalu diminati Bu. Ajakan itu sudah dilakukan oleh orang tua kita puluhan tahun yang lalu. Diingatkan oleh senior kita itu mungkin beberapa abad yang lalu ya. Ayo datang ke gereja ya berdoa. Tapi apa yang terjadi dalam kondisi sekarang? Tetap saja seperti itu. Maka yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran.
Kesadaran bahwa kita ini butuh Tuhan. Bahwa ibadah itu bukan mendatangkan kebaikan bagi gereja. Ibadah itu bukan mendatangkan kebaikan bagi pendeta. Ibadah itu bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita masih ada di dunia ini. Tetapi ibadah itu mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Baik kita ada di dunia ini dan waktu kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, hati kita itu menjadi takut, menjadi khawatir. Kita mulai mikir kemana-mana, pikiran kita paranoid. Khawatir sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi waktu kita bisa dekat dengan Tuhan, itulah yang bisa menimbulkan ketenangan. Masalah kita nggak selesai, pergumulan kita nggak selesai, tapi hati kita tenang. Kita masih bergumul dengan usaha kita masih bergumul dengan keluarga kita. Tapi ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita butuh itu enggak? Kita butuh ketenangan itu enggak? Kita butuh damai sejahtera itu apa tidak? Kalau kita butuh maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka kita akan mendapatkan ketenangan di sana. Kita butuh itu enggak? Kita perlu itu apa tidak gitu. Sehingga kalau kita menyadari saya membutuhkan Tuhan, maka itulah yang menimbulkan kesadaran di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan kita, untuk membangun kembali kita, membuka mata kita. Walaupun mungkin itu sudah terlambat. Walaupun usaha kita sudah sangat terpuruk dan tidak bisa ditolong lagi. Walaupun penyakit kita ya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita. Nah kalau Tuhan sudah menyadarkan hidup kita Bapak Ibu, ada pergumulan, ada persoalan, ada permasalahan dalam kehidupan kita. Tubuh kita sudah mulai rasa tidak enak ini. Kenapa kok saya sudah mulai sakit-sakit ya? Oh kenapa ya kalau saya kebanyakan makan belinju, kaki saya itu kalau susah lagi dijalankan. Ya asam uratnya kan naik. Oh kenapa kalau sudah lari itu sudah nggak kuat ya, nafas saya sudah. Oh jangan-jangan ada masalah dengan jantung kita. Allah sudah mengingatkan bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita usaha kita nggak jujur ya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami jalan buntu di situ, mengalami kerugian di situ. Allah sedang mengingatkan kita, membuat kita sadar jangan berperilaku seperti itu lagi. Dan kalau kita bisa sadar di bagian itu, muncul kesadaran dalam kehidupan kita, maka kita bisa terhindar dari kematian kesadaran. Jika Tuhan sudah mengingatkan kita, orang lain sudah mengingatkan kita, maka kita mengabaikannya. Satu kali kita abaikan, dua kali kita abaikan. Nasihat orang lain, nasihat orang tua, nasihat sahabat kita. Kita mulai acuhkan. Lama-lama kita akan jadi orang yang bebal. Orang yang gak bisa dikasih tahu lagi. Dan disitulah kesadaran kita mati. Kita nggak akan mungkin lagi bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Karena kalau kesadaran mati, hati nurani juga akan mati. Kita nggak peduli lagi, ini orang lain menderita apa enggak ya, ya peduli amat dengan kamu. Padahal ini satu gereja loh, padahal ini sesama saudara, bisa saling menyakiti, udah nggak peduli lagi. Karena ketika disadarkan dia mulai mengabaikan kesadaran itu. Sehingga bisa saja hati nuraninya mulai mati. Nah Bapak Ibu Saudara, kesadaran itu juga ternyata bisa membuat kita mengerti kebutuhan kita yang sebenarnya. Saya suka dengan gambar ini Bapak Ibu. Ini gambar anak yang hilang ketika dia kembali kepada ayahnya. Kalau ayat yang kita baca di ayat yang ke-20 itu ya Bapak Ibu, ketika anak itu datang, ayahnya lihat dari jauh dan kemudian yang terjadi adalah ayahnya yang datangin anaknya. Dia berlari mendatangi anaknya, dia memeluk anaknya dan dia mencium anaknya. Padahal anak itu datang, itu mau cari kerja.
Kan Bapak Ibu baca di sana, oh aku ingin datang kembali ke rumah ayahku. Pelayan-pelayan ayahku aja itu sudah punya makanan yang enak, punya tempat tinggal yang baik. Ya kalau saya bekerja di sana lebih enak daripada saya menjaga babi di sini. Dia datang bukan untuk diangkat menjadi anak lagi, tetapi dia datang untuk jadi hamba. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ayahnya menjawab kebutuhan anak itu. Dan kebutuhan itulah yang dibutuhkan oleh anak itu. Apa yang dibutuhkan oleh anak itu? Penerimaan. Dia butuh kasih kembali ayahnya. Kadang-kadang waktu kita menyadari kehidupan kita, kita tahu bahwa kebutuhan kita itu bukan uang. Waktu kita menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita itu bisa tahu bahwa kebutuhan sebenarnya hidup kita itu bukan jabatan. Yang kita butuhkan adalah penghargaan. Karena kita kehilangan penghargaan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita salah dan tidak tahu kebutuhan kita, kita mengejar jabatan kita dan itu menjadi obsesi dalam hidup kita. Kalaupun itu diraih, maka itu tidak akan pernah cukup. Coba lihat orang yang tidak pernah puas. Dia menginginkan punya rumah satu, sudah punya rumah satu, ingin rumah dua. Dan itu menjadi obsesi terus dalam kehidupannya. Karena sebenarnya kebutuhannya bukan itu. Kebutuhannya bukan punya rumah. Tapi kebutuhannya bagaimana dia bisa dihargai oleh orang lain. Ayah ini bawakan hati. Dan kalau ibu lihat anak itu hatinya bolong. Ya hati itu gambar love itu ya. Orang yang sadar, punya kesadaran, dia tahu sebenarnya apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin ekonominya saat ini susah. Tapi bisa saja itu bukanlah kebutuhannya yang sebenarnya di dalam kehidupannya. Nah kalau kita bisa menyadari apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu. Maka sebenarnya kita bisa tahu apa yang kita butuhkan. Nah kalau kita mengerti apa yang kita butuhkan, kita itu bisa datang kepada pribadi yang tepat. Kita bisa datang kepada orang yang tepat di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengejar obsesi. Betapa capeknya mengejar obsesi. Betapa mahalnya mengejar sebuah obsesi dalam kehidupan kita. Kalaupun sudah didapat belum tentu itu akan memuaskan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasanya itu sebuah kesadaran. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat di GPSI Alpha Omega bisa menyadari kenapa dia harus beribadah, kenapa dia harus berdoa, kenapa dia harus membaca Alkitab, kenapa dia harus bertumbuh. Bukan lagi dipaksa-paksa untuk ikut persekutuan, bukan lagi dipaksa-paksa diajak-ajak untuk lagi ikut berdoa, tapi karena saya merasa bahwa saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu keadaan saya sudah mulai terpuruk. Kerohanian saya mulai terpuruk. Bahkan hati nurani saya hampir mati. Maka saya butuh Tuhan di dalam kehidupan saya. Untuk saya kembali lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita simpulkan. Bisa saja Tuhan mengizinkan pergumulan untuk menyadarkan kita. Karena kesadaran itu akan membuat kita mengetahui kebutuhan diri kita yang sebenarnya. Orang yang bertumbuh akan melakukan sesuatu bukan karena kewajiban atau ajakan atau perintah, tetapi karena sebuah kesadaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lakukan perbuatan-perbuatan kita bertumbuh didasarkan pada sebuah kesadaran. Termasuk Bapak Ibu Saudara datang ke gereja untuk beribadah atau yang beribadah di rumah. Munculkan bahwa itu dilakukan karena kebutuhan kita sendiri, karena kesadaran yang ada di dalam kehidupan kita. Mari tunduk kepala kita berdoa.